Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil eh, kerja kami dengan tema revitalisasi produk HHBK Pandan melalui pendekatan kreatif dan berkelanjutan. Adapun anggota kelompok di sini saya sendiri, Muhammad Usman bersama rekan saya, Febriani Sangga. Nah, adapun uraian masalah yang akan diselesaikan, di sini kami menemukan 4 permasalahan setelah melakukan survei pasar. Yang pertama adalah selera pasar eh, berubah berubah dengan cepat, terutama anak muda, karena mereka ingin produk yang estetik, unik, multifungsi dan eh, Instagramable, di mana artinya mereka eh, membutuhkan produk yang sesuai dengan apa keinginan mereka sekarang. Kemudian yang kedua di sini adalah produk pandan sering terjebak di kesan produk tradisional yang tidak dinamis. Artinya adalah eh, di era sekarang produk pandang eh, itu masih eh, stigma stigma masyarakat umum, kemudian stigma mahasiswa itu masih melihat pandan sebagai eh, produk-produk yang tidak tidak mengikuti tren ataupun produk zaman dulu. Itunya mengapa mereka menyebut bahwa produk pandan itu masih termasuk produk tradisional. Kemudian yang ketiga adalah desainnya cenderung kotak biasa, hanya warna natural dan tidak punya fitur tambahan seperti resleting. Seperti kita lihat bahwa misalnya tas ataupun tote bag itu dia desainnya masih kotak, belum ada belum ada belum ada desain yang eh, selain daripada kotak biasa. Kemudian warnanya juga warna masih mengikuti warna natural, belum ada kombinasi-kombinasi antara warna dalam pembuatan eh, tas tersebut, dan tidak punya fitur tambahan seperti resleting. Jadi setelah kami melihat beberapa produk yang sudah dibuat dari HHBK dan Pandan, itu mereka masih belum mempunyai fitur-fitur tambahan seperti resleting sendiri. Dan yang terakhir adalah model dan desain tote bag dari Pandan masih terlalu sederhana, kurang menarik di pasar modern. Ini berhubungan dengan eh, poin nomor 3, yaitu dengan desainnya yang cenderung biasa saja. Nah, adapun solusi yang diajukan di sini adalah ada 3. Yang pertama adalah eksplorasi desain modern secara mandiri, kemudian pengolahan dan pewarnaan daun pandan, dan yang terakhir adalah memperkuat nilai tambah produk dengan cerita personal. Nah, di sini eksplorasi yang dimaksud adalah melakukan eksplorasi di sosial media, bagaimana sekarang desain desain modern yang ngetren ataupun desain modern yang disukai sama anak muda ataupun mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah pengolahan dan pewarnaan daun pandan. Misalnya pada proses pembuatan tas tersebut, kita ingin melakukan pewarnaan misalnya dengan kunyit sehingga menghasilkan warna yang lebih berwarna, tidak hanya warna natural saja. Dan yang terakhir yang dimaksud memperkuat nilai tambah yaitu dengan eh, membuat satu ataupun beberapa handmade, beberapa stiker-stiker yang menceritakan bagaimana sih proses pembuatan produk tersebut dan bagaimana manfaat ataupun impact yang bisa bisa dimanfaatkan daripada produk tersebut. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. Baik, catatan produk kami pertama itu empati dan desain. Tahapan empati dan definisi itu dengan melakukan survei kepada calon pengguna produk, lalu menguraikan keinginan pengguna dalam pernyataan yang jelas. Yang kedua itu ide, gimana Pebi, mohon maaf, suaranya tidak tidak terdengar di saya. Coba perbaiki mikrofonnya. yang kedua itu ide, Ya, sudah ada terdengar. Coba diulang dari nomor pertama. selanjutnya yaitu tahapan project. Yang pertama itu empati dan defense, di mana tahapan empati dan definisi dengan melakukan survei kepada calon pengguna produk, lalu menguraikan keinginan pengguna dalam pernyataan yang jelas. Yang kedua, ide, di mana mengumpulkan ide-ide yang
kreatif untuk menjawab permasalahan pengguna, lalu membuat sketsa produk yang sesuai. Yang ketiga, pembuatan prototipe, di mana membuat prototipe produk untuk mewujudkan ide dalam bentuk fisik atau 3D secara sederhana untuk diuji. Dan yang terakhir, presentasi, di mana memaparkan hasil produk yang sudah diuji. Adapun jadwal pelaksanaan dan penanggung jawab proyek kami, yang pertama itu tahapan empati, di mana waktu pelaksanaannya itu tanggal 8 sampai 10 April 2025, di mana penanggung jawabnya saudara saya yaitu Muhammad Dian Usman. Yang kedua, tahapan define, di mana waktu pelaksanaannya itu dari tanggal 11 sampai 13 April 2025, di mana penanggung jawabnya itu saya sendiri. Tahapan ketiga itu ada ide, di mana waktu pelaksanaannya dari tanggal 14 sampai 20 April 2025, di mana penanggung jawabnya itu saudara saya yaitu Muhammad Dian Usman. Dan yang terakhir itu ada tahapan prototipe, di mana waktu pelaksanaannya itu dari tanggal 21 sampai 26 April 2025, di mana penanggung jawabnya itu saya sendiri. Adapun di sini closing statement dari kami, yaitu adalah produk HBK seperti kerajinan dan pandan, menyimpan potensi besar sebagai simbol budaya dan sumber ekonomi lokal. Melalui inovasi desain, pendekatan kolaboratif, dan strategi pemasaran yang adaptif, produk ini dapat menjawab kebutuhan pasar modern sekaligus memperkuat identitas lokal yang lestari. Sekian daripada kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.